Malam itu, aku duduk sendiri di kamar, jantungku berdebar keras. Pintu terbuka, Jaka masuk, menggenggam tanganku penuh kasih. Namun baru saja bibirnya menyentuhku, pintu kamar terbanting keras. Dilan berdiri di ambang pintu, wajahnya merah padam, matanya penuh api cemburu. "Cukup, sampai kapan aku harus menunggu?" teriaknya. Jaka bangkit menatap balik dengan amarah. Dalam sekejap, keduanya saling teriak dan hampir saja berkelahi. Aku menjerit, air mataku jatuh deras. Aku hanya seorang istri, tapi kini terjebak di antara dua suami. Cinta yang dulu indah, kini berubah jadi perang. Dan aku tahu, pada akhirnya, aku harus kehilangan salah satunya. Kisah ini diceritakan oleh temanku, namanya Novi. Sebelum cerita ini kita mulai, aku ingin tahu dari daerah mana Anda semua menonton video ini. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya. Aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah sedrastis ini. Semua bermula ketika dua lelaki datang, hampir bersamaan untuk melamarku. Mereka adalah Jaka dan Dilan. Jaka sosok kalem lembut dan penuh kesabaran. Sedangkan Dilan lebih tegas, keras, dan punya caranya sendiri untuk menunjukkan cinta. Keduanya benar-benar serius menginginkanku sebagai istri mereka. Aku bingung, hati kecilku menyukai keduanya. Tapi bagaimana mungkin seorang perempuan bisa menikahi dua pria sekaligus? Saat itu, dengan nada bercanda, aku berkata, "Kalau begitu aku terima kalian berdua." Semua orang yang mendengarnya tertawa termasuk aku sendiri. Aku tak pernah menyangka kalimat itu justru menjadi awal dari kisah hidupku yang tak terbayangkan. Candaan itu ternyata dilanggap serius. Jaka dan Dilan sama-sama tidak mau mundur. Tapi anehnya juga tidak ingin saling melukai. Mereka malah membuat keputusan gila untuk berbagi cintaku. Mereka sepakat asal aku bahagia. Mereka rela menjalani rumah tangga bersama. Hari pernikahan itu pun tiba. Orang-orang kampung geger. Sebagian mencibir, sebagian lagi menganggap itu hanya omong kosong. Namun kenyataannya, aku benar-benar dinikahi oleh dua pria sekaligus. Saat aku duduk bersanding di pelaminan, jantungku berdegup kencang. Di satu sisi, aku merasa istimewa. Di sisi lain, hatiku penuh tanda tanya. Malam pertama adalah momen paling menegangkan. Aku gugup. Tubuhku bergetar saat memasuki kamar. Lampu diredupkan. Suasana menjadi hangat namun canggung. Jaka menggenggam tanganku lembut, menatapku penuh kasih, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Sementara Dilan berdiri di samping. Matanya tajam, namun tak bisa menyembunyikan rasa cintanya padaku. Aku terjebak di antara dua lelaki yang sama-sama ingin membahagiakanku. Pelukan, belayan, bahkan bisikan rayuan bergantian ku dengar malam itu. Tubuhku seakan diperebutkan, namun juga dimanjakan dengan kasih sayang yang sulit ku jelaskan. Jujur, ada ketakutan, ada kebingungan, tapi di balik itu semua ada getar aneh yang membuatku pasrah pada takdir. Malam pertama itu menjadi awal dari rumah tangga yang tidak biasa. Aku resmi menjadi istri dari dua orang pria sekaligus. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu badai besar pasti akan segera datang. Hari-hari pertama setelah pernikahan itu terasa seperti mimpi aneh yang jadi nyata. Aku kini hidup bersama dua orang suami di bawah satu atap. Awalnya, aku pikir ini akan mustahil. Tapi anehnya, semua berjalan tenang dan penuh kebahagiaan di awal. Jaka selalu hadir dengan kelembutan yang membuatku merasa dihargai. Ia rajin membantu pekerjaan rumah, bahkan sering menyelipkan kata-kata manis yang membuat pipiku memerah. Sementara Dilan, dengan sifat tegasnya, justru memberiku rasa aman. Dia sering membimbingku dengan suara beratnya, seakan berkata bahwa aku adalah miliknya sepenuhnya. Dua sosok berbeda, namun sama-sama membuatku merasa dicintai.
Malam demi malam, aku berusaha berlaku adil. Ada saatnya aku berada dalam pelukan Jaka, merasakan belayan lembut dan kecupan yang penuh kasih. Ada pula malam ketika aku bersama Dylan tenggelam dalam genggaman hangatnya yang penuh gairah dan protektif. Jujur, aku sering merasa bingung dengan diriku sendiri karena entah bagaimana aku menikmati perhatian mereka berdua. Suatu malam, Jaka membisikkan kalimat yang membuatku hampir menangis. "Novi, aku tahu aku harus berbagi, tapi aku rela asal kamu bahagia, aku akan berusaha menerima," kata-katanya lembut. Tapi aku bisa merasakan ada luka tersembunyi di balik tatapannya. Di sisi lain, Dylan sering menunjukkan cemburu kecil. Saat melihatku tersenyum terlalu lama pada Jaka, matanya langsung tajam. Pernah suatu kali ia memelukku erat di depan Jaka, seolah ingin menegaskan bahwa ia juga punya hak atas diriku. Aku mencoba menengahi tersenyum dan menenangkan mereka. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu benih kecemburuan sudah mulai tumbuh. Namun di awal-awal itu, aku masih bisa menutupi semuanya dengan kasih sayang. Di balik pintu kamar, kami masih bisa tertawa, saling membelai, dan mencumbu seakan dunia ini hanya milik kami bertiga. Aku merasa berada dalam surga yang aneh. Surga yang tak semua orang bisa mengerti. Tapi surga itu tak bertahan lama. Pada suatu malam, ketika aku sedang bersama Jaka, tiba-tiba Dylan masuk dengan wajah muram. Ia menatapku lalu menatap Jaka. "Sampai kapan aku harus menunggu?" Suaranya bergetar, udara seketika membeku. Aku kaget Jaka menunduk, dan aku hanya bisa terdiam. Malam yang seharusnya indah berubah jadi tegang. Aku mulai sadar ini hanyalah awal dari badai besar yang akan mengguncang rumah tanggaku. Hari-hari berikutnya tidak lagi sama. Rumah yang tadinya penuh canda dan kehangatan kini mulai dipenuhi rasa curiga dan cemburu. Aku merasa berada di tengah dua api yang siap membakar kapan saja. Jaka mulai berubah. Ia lebih sering murung menatap kosong, seakan pikirannya jauh melayang. Kadang saat aku mendekatinya dan mencoba memeluknya, hanya tersenyum tipis lalu berkata lirih, "Aku takut kehilanganmu. Bagaimana kalau suatu hari kamu memilih Dylan dan bukan aku?" Kata-kata itu membuat hatiku perih karena aku tahu ia benar-benar merasa tersisih. Di sisi lain, Dylan semakin protektif. Ia sering menuntut lebih banyak waktu dariku. Malam-malam bersamanya menjadi lebih panas, penuh gairah, tapi juga terasa seperti pelampiasan. Setelahnya ia selalu menggenggam tanganku erat dan berbisik, "Aku tak akan pernah membiarkanmu lebih mencintai Jaka dibanding aku." Kalimat itu seperti belati yang menusuk, karena aku tahu kecemburuannya semakin tak terkendali. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Awalnya hanya adu kata tentang siapa yang lebih banyak mendapat perhatianku, tapi lama-lama suara mereka meninggi, membuat dadaku sesak. Aku menangis di sudut kamar berdoa agar semuanya kembali seperti semula. Namun, setiap malam atau di siang hari mereka selalu bertengkar. Keduanya tetap menuntut haknya. Aku merasa tubuhku diperebutkan seperti hadiah yang mereka bagi secara paksa. Kadang aku pasrah. Kadang aku justru merasa terjebak di antara dua cinta yang sama-sama mengikatku. Puncaknya terjadi pada suatu malam, aku sedang berada di kamar bersama Jaka. Ia membelai rambutku, menatapku dengan mata yang penuh rindu, lalu perlahan mencium bibirku. Saat suasana semakin larut dalam kelembutan, tiba-tiba pintu kamar terbuka keras. Dylan berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam. "Cukup," teriaknya dengan suara bergetar. Aku dan Jaka terlonjak kaget. Dylan melangkah cepat menarik tanganku, sementara Jaka berusaha menahan. Dalam sekejap, keduanya hampir berkelahi di depanku. Aku menjerit, berusaha memisahkan mereka. Air mataku bercucuran. Malam itu, aku benar-benar merasa hancur. Aku hanya seorang perempuan yang ingin dicintai. Tapi kini,
cintaku menjadi sumber perang. Di tengah kekacauan itu, aku menemukan sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. Sebuah surat kecil terselip di bawah bantal. Surat dari Jaka yang berisi niatnya untuk membawaku kabur meninggalkan Dilan tanpa sepengetahuan siapapun. Tanganku bergetar membaca kalimat terakhirnya. Novi, ikutlah denganku. Aku tak sanggup lagi berbagi. Aku ingin kamu sepenuhnya hanya untukku. Malam itu aku sadar, badai ini akan semakin besar dan aku tak tahu harus berpihak pada siapa. Aku sudah tak sanggup lagi. Malam-malam yang harusnya penuh kasih sayang, kini berubah menjadi neraka. Jaka dan Dilan terus saja bertengkar, dan aku terjebak di tengah-tengah mereka. Hatiku lelah, tubuhku pun semakin rapuh. Aku merasa seperti boneka yang hanya diperebutkan tanpa pernah benar-benar dimengerti. Surat dari Jaka yang kutemukan beberapa waktu lalu membuat hatiku bimbang. Ia ingin membawaku pergi, hidup berdua saja tanpa bayangan Dilan. Tapi bagaimana dengan Dilan? Bukankah dia juga suamiku? Lelaki yang pernah membuatku merasa dicintai dengan caranya sendiri. Malam itu, setelah mereka berdua kembali ribut, hanya karena aku tersenyum pada salah satunya, aku memutuskan kabur. Diam-diam, aku memberanikan diri. Kutunggu hingga rumah benar-benar hening. Napas mereka terdengar dari kamar masing-masing. Dengan langkah pelan, aku mengambil tas kecil yang sudah kusiapkan jauh-jauh hari. Aku keluar dari rumah, menyelinap di kegelapan malam, berjalan tanpa menoleh ke belakang. Jalan desa begitu sepi, hanya suara jangkrik menemani. Air mataku jatuh tanpa henti. Aku menuju rumah orang tuaku, berharap di sana aku bisa merasa aman. Dan ketika akhirnya aku tiba, ibuku kaget melihatku datang tengah malam dengan wajah kusut. Aku hanya bisa memeluknya erat sambil menangis terseduh-seduh. Aku datang untuk menjemput istriku, kata Jaka dengan suara penuh tekad. Dia juga istriku. Aku tak akan membiarkannya, balas Dilan dengan tatapan membara. Aku berdiri di antara mereka, air mataku tak terbendung. Aku berteriak, cukup. Aku lelah. Aku hanya mau pulang. Kalau kalian berhenti bertengkar, kalau kalian bisa menerima aku tanpa lagi saling cemburu. Gosip di kampung mulai berhembus kencang. Orang-orang berbisik setiap kali aku lewat. Ada yang menatap penuh hinaan, ada pula yang terang-terangan berkata, itu perempuan yang menikah dengan 2 suami. Malu-maluin keluarga. Aku menunduk setiap kali mendengarnya, merasa semakin terkoyak. Malam-malam kami bukan lagi penuh cinta, melainkan penuh kecanggungan dan rasa bersalah. Hidupku terasa seperti berada di tepi jurang. Ya, dan aku tahu salah satu dari mereka pasti akan menyerah. Gosip di kampung semakin liar. Setiap langkahku selalu jadi bahan bisik-bisik. Ada yang mencibir terang-terangan, ada yang menatap dengan penuh hinaan. Aku hanya bisa menunduk menahan perih di dada. Jaka dan Dilan juga mulai goyah. Awalnya mereka berjanji berhenti cemburu, tapi kenyataan tak semudah itu. Jaka sering pulang larut dengan wajah murung. Dilan semakin jarang tersenyum. Tatapannya selalu penuh amarah yang dipendam. Rumah tangga yang dulu terasa hangat, kini semakin dingin. Malam-malam kami pun berubah. Tidak lagi ada tawa, tidak lagi ada belayan yang tulus. Saat salah satunya memelukku, aku bisa merasakan jarak di hatinya. Cinta yang dulu membuatku merasa istimewa, kini hanya menyisakan luka. Hingga akhirnya, suatu malam Dilan duduk di depanku dengan wajah sendu. Tangannya menggenggam jemariku erat, suaranya bergetar. Novi, aku mencintaimu, tapi aku tidak sanggup lagi. Hidup seperti ini terlalu menyakitkan. Aku tidak bisa terus bersaing dengan Jaka. Aku tidak bisa terus menahan rasa cemburu yang membunuhku pelan-pelan. Air mataku jatuh. Aku menatapnya tak percaya. Sementara Jaka hanya terdiam di sampingku,
Matanya juga basah. Dilan melanjutkan, "Aku memilih mundur. Aku ingin kamu bahagia meski bukan bersamaku." Aku terisak, tubuhku lemas. Malam itu, aku memeluk Dilan untuk terakhir kalinya. Pelukan itu panjang, penuh kehangatan, sekaligus perpisahan. Kecupan terakhirnya di keningku membuatku menangis semakin keras. Beberapa hari setelah itu, Dilan benar-benar pergi meninggalkan rumah. Tinggallah aku dan Jaka mencoba membangun kembali rumah tangga yang normal yang diterima masyarakat. Perlahan-lahan, kehidupan kami membaik. Jaka berusaha lebih sabar, lebih lembut, dan aku pun belajar mencintainya sepenuhnya. Namun, di sudut hatiku tak bisa memungkiri kenangan bersama Dilan masih tersisa. Senyumannya, pelukannya, rayuannya di malam-malam penuh gelora. Semua itu tetap hidup dalam ingatan. Aku tak tahu apakah aku benar-benar bisa melupakannya. Tapi satu hal yang kupastikan, aku akan terus melangkah bersama Jaka. Karena pada akhirnya, hidup harus memilih meski pilihan itu meninggalkan luka. Itulah kisah penuh cinta, cemburu, dan pengorbanan tentang seorang istri yang akhirnya harus memilih meski pilihan itu meninggalkan luka. Dari cerita ini kita belajar bahwa kebahagiaan tidak pernah datang saat memiliki segalanya, melainkan dari keberanian untuk merelakan sesuatu yang tak bisa kita genggam. Bagaimana menurutmu? Jika kamu berada di posisi Novi, keputusan apa yang akan kamu ambil? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena setiap komentar darimu sangat berarti. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah nyata penuh haru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Sekian dan salam.